Bapak pernah ke Sulawesi juga? Iya. Naik sepeda? Iya. Dari mana? Dari rumah, pokoknya mulai dari rumah. Sebentar Pak, dari rumah ke warung Pak, jangan ke Sulawesi Pak. Kalau bapak saya dulu ya, Dad, Bapak naik sepeda dulu, iya Pak, kemana? Sulawesi, kaget loh pasti. Habis itu saya tuntut sepedanya, tapi dia nggak balas-balas surat saya. Kalau sepedanya? Ya salah sepedanya lah saya sampai jatuh. Di sepeda mah bisa dituntut. Kalau orang bisa. Ya tetap salah sepedanya. Saya mah nggak bisa salah kok. Kalau sepeda sih nggak bisa salah. Bener, Bapak. Mana bisa sepeda salah? Dia bisa hilang nih Sika. Kenapa? Tuh. Oke. Itu dipakai nggak hilang, Pak? Pak, itu dipakai, Pak. Bisa dipakai itu, Pak. Dan saya beli. Saya pernah berhadapan dengan beliau waktu penyerahan kedaulatan. Serius? Kai pernah ketemu dengan Dia berhadapan kira-kira 2 meter aja beliau. Waktu itu saya masih anak sekolah. Sekolah saya namanya ALS, Alhamdulillah Rasul. Saya mau cerita tentang manusia. Hal-hal yang selama ini mustahil untuk dilakukan, ternyata manusia bisa lakukan. Contohnya gini, 10 tahun yang lalu itu saya melihat sebuah pertunjukan. Ini contoh aja ya, saya melihat sebuah pertunjukan, ada guru saya sebenarnya, namanya Trodini. Dia tuh pelempar pisau. Jadi dia pelempar pisau, dia ngelempar pisau dari sini, targetnya ada di sana, perempuan. Dia lempar, jerap, itu pisau nancep lebih 2 cm dari mukanya. Jerap. Dan itu pisau puluhan yang dilempar, satu pun nggak ada yang kena, tapi nempel semua. Saya anggap pada saat itu adalah hal yang mustahil. Nggak mungkin seseorang bisa melakukan hal itu, ngelempar pisau, bahkan tutup mata ada yang lemparnya. Tapi saya penasaran. Akhirnya saya samperin dianya, saya minta untuk belajar, saya datangkan dia ke Indonesia, saya sampai ke luar negeri juga untuk belajar apa yang dilakukan. Setelah 2 tahun lamanya saya belajar, ternyata saya bisa melakukan apa yang dia lakukan. Bahkan saya mendapatkan rekor dunia sebagai salah satu pelempar pisau tercepat dan terakurat. Saya. Terima kasih. Ada pisau? Nggak ada. Nggak, saya mau nancep yang ono. Oh. Ternyata itu bisa dilakukan gitu. Ternyata bisa dilakukan. Jadi pertamanya takut, pertamanya khawatir, ternyata begitu saya ngelempar, ternyata bisa dilakukan selama 2 tahun berlatih ya. Artinya adalah selama ini yang kita anggap sebagai sesuatu yang mustahil, ternyata bisa dilakukan kalau kita mau dan kita niat dan kita giat berlatih. Oke? Nah, kita punya cerita hari ini. Ini adalah seorang kakek-kakek. Usianya berapa? 78 tahun ya. 78 tahun, namanya adalah Bapak Aris Widodo. Berapa minggu yang lalu jadi liputan di media banyak sekali cerita tentang Bapak Aris ini yang naik sepeda dari Pacitan ke Banyuwangi sejarak 517 km seorang diri dari Pacitan ke Banyuwangi hanya untuk nonton lomba sepeda. Naik sepeda 517 km sampai di sana nonton lomba sepeda. Itu sama kayak orang lari ke gym naik treadmill sampai gym ya. Saya juga nggak ngerti ngapain. Tapi kita lihat dulu kok bisa seperti ini. Langsung aja, ini adalah Pak Aris Widodo. Kita lihat seperti apa. Hobi bersepeda ternyata membawa Aris Widodo mewujudkan impiannya. Kakek berusia 78 tahun ini belakangan menghiasi headline di beberapa media online setelah berhasil menghadiri acara Tour de Ijen di Banyuwangi. Dengan mengendarai sepeda menempuh jarak ratusan kilometer dari tempat tinggalnya di Pacitan. Walaupun keinginannya untuk menjadi peserta touring sepeda bertaraf internasional tersebut tidak terpenuhi, namun kehadirannya menarik perhatian serta simpati dari Bupati Banyuwangi Azwar Anas yang menghadiahinya sebuah sepeda baru.
kita mungkin terpikir nggak mungkin ya kalau kita usia 78 tahun naik sepeda selama 5 hari 517 km seorang diri. Tapi inilah buktinya Bapak Aris Widodo. Halo, Mbak, silahkan. Saya begitu lihat raut wajahnya, begitu pintu kebuka, saya refleks lari ke sana gitu Kenapa, untuk Mas? bantuin naik. Ternyata dia jalannya lebih cepat dari saya di sana. Iya, sepatunya sepatu sepeda. Oke, Pak Aris ya, Pak Aris. Oke, Pak Aris. Ini Bapak naik sepeda 517 kilo Iya. dari Pacitan ke Banyuwangi. Iya. Ngapain, Pak? Tujuannya ingin itu, tujuan pertama ikut pendek yang ini ide Ijen nih, jalan ke Ijen. Jalan ke Ijen, Gunung Ijen. Tour de Ijen Iya, itu. Tour Jadi Tour de Ijen Ijen itu itu. adalah kayak lomba fun bike sepeda gitu. Jadi Bapak tujuannya adalah untuk ikut fun bike. Iya. Bentar Pak, Bapak kan naik sepeda nih 10 hari ini Pak. Naik sepeda 10 hari kan, Iya. supaya bisa ikut tur sepeda. Iya. Nah, itu yang ikut tur aja belum tentu bisa naik sepeda kayak Bapak Pak. Iya, Pak. Iya kan? Iya. Dari tanggal 10, 11 sampai 14. Oh, itu naik 4 sepeda, hari. mereka naik sepeda 4 hari itu atau Iya. gantian? Waktu itu balap itu kan, Wendek itu kan terus yang balap aja. Yang balap aja. Oh, Bapak Yang ingin balap. ikut balapnya? Enggak. Kalau kita ikut balap ini jelas kalah. Tenaganya udah nggak mampu. Gitu. Jadi santai aja saya. Oh, Bapak ingin ikut yang lamanya gitu? Ya, santai aja. Yang 4 hari itu? Tapi Bapak udah naik 10 hari sepeda, berarti kalau beneran ikut Kalau 14 dari rumah jalan sampai ke Banyuwangi 10 hari. Berarti kalau ikut 14 hari dong nanti naik Bisa, sepeda? iya. Wow, oke, luar biasa. Ya. Kenapa Sebenarnya Bapak boleh. nggak ikut? Apa? Kenapa Bapak nggak ikut? Kita nggak ikut itu karena ya sudah, karena kan hanya yang ikut tuh hanya yang balap aja, yang boleh ikut itu pembalap aja. Bapak nggak mau Kan daftar. saya bukan pembalap. Nah, jadi Bapak tujuannya ke sana untuk apa? Nonton. Ke Banyuwangi untuk meriahkan itu Bu, ikut meriahkan hari Ijen itu. Hanya untuk itu, Pak? Untuk Khususnya lihat doang gitu? Lihat di Gunung Ijen tuh, kegiatan lomba Gunung Ijen tuh. Cuman pingin nonton? Nonton ya. Ya, Pak, kenapa nggak nonton di TV aja, Pak? Wih, kita kepingin juga nih ketemu sama orang-orang yang dari luar-luar itu. Kalau hanya lihat di TV saja kan kita nggak Jadi senang. intinya Cika, Karena Bapak ini saya hobi juga bersepeda terus, feelingnya itu di situ. Oh, iya. jadi intinya Bapak itu hobi sepeda. Iya. Ada acara besar sepeda, Bapak ingin lihat seperti apa, ya Pak ya? Ya. Gitu, oke. Nah, sampai Banyuwangi katanya Bapak nggak bilang sama anaknya? Enggak, Baru bilangnya nyampe Banyuwanginya? udah baru sampai jam Banyuwangi saya telepon. Saya kasih tahu itu ibu, minta tolong Ibu Dina yang punya radio Mandala. Nggak dimarahin sama anaknya Pak? Enggak, Oke. karena anak saya udah tahu keadaan Bapak memang seneng Emang perang senang naik Buana. sepeda. Ya. Nah, Bapak katanya sampai ke Banyuwangi itu udah dapat ketemu wali kota, dapat penghargaan, dikasih sepeda juga. Iya, dari Bapak Anas itu, Bupati Pak Kenapa Anas. dikasih sepeda waktu itu Pak? Ya, kemungkinan besar tahu yang dipakai sepeda tua ya. Kemungkinan itu terus jelek, sepeda tua jelek. Nah, akhirnya kita diberi ganti lah istilahnya, dapat kenang-kenangan dari Bapak Bupati. Emang sepedanya tua Pak? Sepedanya tahun 93 saya punya, dari Federal Asri. Pemberian juga itu. Tahun 93 berarti sudah 14 tahun nanti. Iya, lebih. Lebih? Iya, 24 tahun lebih. Oh ya, 24 tahun. Iya. 24 tahun. Ini sepeda Bapak yang Bapak pakai? Iya. Ini, Pak, yang di TV itu, ini yang baru apa yang Oh, lama? ya ini Yang yang baru? pertama baru, yang baru bukan ini, Oh, yang ini- baru pemberian. Ini punya dari- Bapak? Ini yang asli punya Bapak. Oh. Kok udah sampai di sini? Oh. Jadi pas di mana, Pak? beliau ini sampai ini dinaikin di- ke podium Cika. Iya. Sama Pak Bupatinya sampai naik ke podium naik ke dan podium. diberikan Iya, penghargaan iya. sama Pak Menyerahkan Bupatinya. sepeda itu pada saya. Ini masih yang lama ya, Pak ya? Iya, yang tahun 93, pokok tahun 93 Pak, sepeda. saya mau tanya Pak, itu ban nggak kempes? Mm-mm.
Ya kadang-kadang kempes, kita juga pernah jalan kaki nuntun sepeda itu karena ban pecah, hampir 20 kilo. 20 kilo nempel 20 sepeda. kilo itu waktu di Sulawesi. Ah, Di Sulawesi waktu saya berjalan. maaf, ke dari Sulawesi. Pacitan ke Banyuwangi lewat Sulawesi, Pak. Enggak, Lain cerita ya Pak. lain cerita lagi. Mas Baki nggak Itu kita kita cerita. Saya kan lagi bahas ini. Saya nggak tahu. Jadi Bapak pernah ke Sulawesi juga? Iya, Naik sepeda? iya. Dari mana? Dari rumah, pokoknya mulai dari Sebentar rumah. Pak, dari rumah ke warung Pak, jangan ke Sulawesi Pak. Kalau bapak saya dulu ya, Dad, Bapak naik sepeda dulu, ya Pak, kemana? Sulawesi, kaget loh Pak. Iya sih. Bapak dari Pacitan, Iya, naik sepeda ke Sulawesi. iya. Kan ngikuti jalannya, pokoknya kita mau keliling dunia. Yang pertama tuh 93 sampai 95 tuh Sabang sampai Merauke 3 tahun saya jalan, nggak pernah pulang selama 3 tahun. Bapak nggak pernah pulang selama 3 tahun naik Iya. sepeda. Iya, naik Itu sepeda. nyasar nggak ketemu rumah atau? Enggak. Kan jalannya nggak seperti saya tuh jalannya kan hanya pagi sampai sore. Nggak, 3 tahun tuh kemana Pak? Ya itu mulai dari rumah saya ke ini mau ke Sabang sampai Merauke, jalan-jalan lah, istilahnya saya jalan-jalan. Karena saya kan hobi bersepeda gitu. Umur berapa itu? Sekitar sudah 60 naik itu waktu itu. Tahun 60-an, umur 60 lebih. Umur 60 lebih? Iya. Selama 3 tahun Bapak udah ngelilingin Sabang Indonesia. sampai Merauke. Oh, dari Sabang sampai Merauke. Iya. Sama siapa Pak? Sendirian. Sendirian Pak? Sendirian, karena mereka nggak ada yang berani. Kan nganggap saya orang gila. Biar saya gila, tapi saya tahu jalan. Kalau memang asli orang gila nggak tahu jalan kan, asal jalan aja. Bapak tahu jalannya dari mana? Lihat peta? Kan ada peta juga, kita bawa peta. Jadi sebelumnya sudah kita rancang Oh, jalannya. gitu. Jadi apa sebelum pergi Bapak persiapin apa dulu? Peta. Nah, ya peta dan lagi persiapan makanan ringan, pakaian, Mm. itu aja. Jadi Bapak bawa satu tas Iya, gendong gitu. tante. Terus tidurnya di mana Pak? Tidurnya yang saya pentingkan tuh paling nggak ya di terminal stasiun itu, pom bensin pertama, kalau nggak gitu di Koramil. Itu aja. Itu petanya peta beneran? Peta atlas biasa. Ada Bapak bawa? Petanya tadi nggak Bapak ke bawah, jadi mungkin. Nggak, maksudnya petanya bukan nggak handphone gitu, terbawa. Pak? Ya? Bukan handphone? Handphone Nggak ada pernah. GPS. Saya nggak pernah bawa handphone. Bapak nggak bawa handphone? Nggak punya. Pergi- Juga, saya nggak pernah bawa. Nggak punya handphone juga? Nggak. Kenapa nggak mau pakai? Itu sekarang tuh modelnya kan canggih ya, banyak dicuri pulsa-pulsa tuh. Apanya Pak? Disedotin? Diambil Disedotin. pulsanya. Oh, yang ngambil tuh internet Pak namanya. Ya, masa itu nama apa saya nggak tahu. Oh, jadi kecanggihan. Ya, maklum saya kan memang nggak punya pendidikan ya. Kelas 3 aja udah baru jalan 3 bulan kuat udah. Yang penting aku udah bisa baca nulis, saya udah senang. Bapak kerjanya apa? Bakulan, peracangan, jualan rokok, permen, mainan anak-anak itu. Lah kalau naik sepeda 3 tahun Bapak jualan apa? Waktu saya keliling tuh ya berhenti istirahat, nggak jualan. Duitnya dari mana? Ya, Duitnya? dari kita nabung dulu. Bapak nabung jualan bakulan buat naik sepeda 3 tahun? Ya, Bapak ini hobi berarti artinya? Hobi. Selain hobi saya ingatkan saya orang hidup di dunia hanya sekali. Kita harus bisa menikmati. Bapak sempat keluar negeri naik sepeda? Pernah Kemana? di Singapura, Malaysia ini ada juga nih. Ada buktinya Pak. Ini Ini ada Bapak bawa apa? buktinya. Apa? Foto. Foto. Oh. Ya ini. Naik sepeda ke Singapura, ke Malaysia, Ini ke Ya, Malaysia jalan-jalan. ya? Oh, ini tuh. Ya. Bawa sepeda. harus ada paspor dong? Punya paspor saya udah internasional, udah ganti 4 kali. Ganti 4 kali. Wow. Kali. Jualan bakulan loh. Paspornya udah ganti 4 kali. Iya. Berarti kemana aja tuh Pak? Coba luar negeri mana aja? Ya ambil aja yang dekat Singapura, Malaysia, ya Kuala Lumpur, terus sampai negara 9, lewat lagi negara mana itu bukunya
Sebetulnya ada catatan tapi nggak terbawa yang dari negara-negara lain. Kan ini kan ada juga bukti-bukti di kantor-kantor Boleh yang lihat, kita Pak? singgahi. Boleh lihat? Menarik nih. Bapak waktu kalau naik sepeda gagah banget ya? Ya, Jadi ini adalah cap dari setiap siap. kecamatan telah tiba di kantor Camat Melayu, telah tiba di kantor Polsek Nebara. Wow. Ini umur berapa Pak? Ini sekitar 40 naik. Madiun, Kediri, Surabaya, Serang, Merak. Serang Mas, Serang. Hah? Serang. Ah, aku bilangnya Serang dari dulu. Serang. Lagi. Serang ya Pak ya? Ya, Tuh marahin nih. Lampung, Lampung. Lampung. ternyata bisa ya orang tua naik sepeda sampai keliling Indonesia, sampai ke Thailand, sampai ke Singapura, itu bisa. Cika, Ya. modalin bapak kamu sepeda sama Ransel, suruh pergi. Benar sih Pikir Mas. lagi. Iya. Tapi kan harus punya passion juga Mas. Nggak usah, Suruh nambal ban sepeda aja deh Mas. suruh pergi aja yang penting. Oh suruh pergi. Bilang 3 tahun jangan balik. 3 tahun ya terus balik. Ya kangen dong. Oke. Oh iya kangen tuh, aku tadi bilang kangen. Bapaknya nggak dikangenin anaknya kalau pergi? Ya sebenarnya kangen tapi kita sudah di jalan ya, kita tujuan kita harus selesai dulu. Kalau Siapa? belum selesai kita belum pulang. Oke, baik. Saya harus potong dulu, nanti saya sambung lagi. Saya masih nggak ngerti gimana caranya, nggak punya alat komunikasi, nggak punya apa-apa, hanya punya sepeda tua, niat, passion, tapi bisa keliling Indonesia, bahkan keliling negara-negara di luar Indonesia juga, dan usianya 78 tahun. Biar mana-mana tetap di hitam putih. Senang ini, tentu saya senang ini.